kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara dan menuntun hati dan pikiranmu di dalam memahami firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada ibadah sektor hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 31 yang dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 22. Bapak Ibu yang kekasih, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebabnya nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Bapak Ibu, mari kita baca bersama ayat 22. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, pada ibadah sektor yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing pada saat ini, kita masih dalam perenungan Minggu Kantate, minggu yang bermakna nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, jika pada minggu lalu kesaksian kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan terambil dari kesaksian Yohanes melalui kitab Wahyu, pada ibadah keluarga saat ini kita diarahkan untuk menyanyikan nyanyian baru yang dasarnya adalah nyanyian Musa, di mana nyanyian ini menjadi kesaksian, menjadi ungkapan iman, menjadi nyanyian yang adalah sejarah bagi kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih, penting untuk kita mengetahui apa itu nyanyian Musa pada kitab Ulangan yang difirmankan Tuhan, yang harus Musa ajarkan,
yang harus Musa beritahukan kepada segenap keturunan bangsa Israel. Untuk itu, saya mengarahkan kita, Bapak Ibu yang kekasih, untuk mengetahui apakah nyanyian Musa itu jelas tertulis mulai dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat 43. Jadi jelas jika kita bertanya apa nyanyian Musa itu, Bapak Ibu yang kekasih, nanti kita boleh mendalami pembacaan Alkitab kita di Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 43. Inilah nyanyian yang diajarkan Musa kepada segenap bangsa Israel yang menjadi kesaksian, menjadi ungkapan iman, perjalanan sejarah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam Minggu Kantate, saya yakin kita setuju jika saya katakan, nyanyian adalah bagian yang sangat penting, tidak hanya dalam ibadah orang Kristen, tetapi dalam seluruh kehidupan orang Kristen sebagai orang percaya atau orang beriman. Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada orang beriman, tidak ada orang percaya yang tidak suka bernyanyi. Ini sederhananya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena saya katakan tadi, nyanyian unsur yang sangat penting. Mulai gereja ada, nyanyian sudah menjadi bagian kehidupan orang-orang yang dipersatukan dalam gereja. Sehingga jelas ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9, diterangkan di sana Bapak Ibu yang kekasih, bahwa nyanyian atau menyanyi inilah yang akan terus dilakukan di sorga, baik siang maupun malam. Sehingga berdasarkan Wahyu 4 ayat 8 sampai 9 ini, Bapak Ibu tadi saya katakan, tidak ada orang beriman yang tidak suka bernyanyi. Karena nyanyian adalah ungkapan iman. Dan kelak, yang menjadi harapan kita pun, di sorga kelak, Bapak Ibu yang kekasih, menyanyi. Nyanyian, inilah yang menjadi kehidupan kita. Boleh kita cek nanti dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama, karena khotbah mulai minggu dan sampai pada ibadah keluarga ini mengajak kita khusus dalam tema nyanyian atau bernyanyi, yang pertama kita mau dalami. Mengapa nyanyian merupakan pengajaran yang harus disampaikan Musa, bahkan diajarkan bagi bangsa Israel sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ini berangkat dari kesaksian iman yang dibangun di mana Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang benar itu adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah yang penuh bahkan berlimpah kasih setia, yang senantiasa menyertai kehidupan umatnya, dan Dia juga adalah Allah yang adil, yang menghukum umatnya karena kesalahan, kejahatan, dan dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu, nyanyian yang diajarkan ini menjadi kesaksian iman, mau sampai generasi keberapapun dalam kehidupan bangsa Israel, Allah harus dikenal, Allah harus dipahami. Dialah Allah yang penuh kasih setia, Dialah Allah yang menyertai kehidupan umat itu, dan Dia jugalah Allah yang akan bertindak adil, memberikan apa yang patut dilakukan bagi orang yang bertolak belakang, bagi orang yang sering melupakan ketetapan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu, jelasnya nanti seperti yang saya katakan tadi, itu bisa kita lihat dalam pasal 32 ayat 1 sampai 43 di kitab Ulangan ini. Sehingga yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, lewat ibadah keluarga hari ini, dalam perenungan Minggu Kantate sampai pada hari ini, kita harus benar-benar Bapak Ibu menghidupi makna nyanyian dalam perjalanan kehidupan iman kita. Tadi saya mengatakan, nyanyian itu bukan hanya unsur yang penting dalam ibadah saja. Bahkan totalitas kehidupan orang percaya, orang Kristen, sangat mendasarkan nyanyian sebagai unsur yang penting dan tidak pernah terlepas dari kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, dari seseorang yang lahir sudah ada nyanyiannya. Sampai kepada ia meninggalkan dunia ini, ada juga nyanyiannya dalam ibadah Kristen kita. Sehingga sangat penting mendalami makna nyanyian. Jika kita berangkat tadi dari kitab Ulangan, ini adalah sarana kesaksian, ajaran yang harus diteruskan, yang menjadi saksi bahwa Allah setia memberi keselamatan, Allah setia menyertai umatnya, Allah setia akan janjinya. Tidak ada yang bisa merubah Allah. Dan ini dipersaksikan lewat nyanyian yang diajarkan Musa. Bapak Ibu yang kekasih, sampai pada saat ini pun hidup kita tidak terlepas dari nyanyian kita sebagai kesaksian dan ungkapan iman kita. Sehingga sangat penting Bapak Ibu yang kekasih, kita mengetahui, kita perlu mengevaluasi bagaimanakah sikap hidup kita selama ini terhadap nyanyian-nyanyian kita. Saya mau memberikan pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu yang di rumah. Pertanyaannya adalah, apa sikap yang paling utama dan yang paling penting kalau kita sedang bernyanyi? Bapak Ibu yang kekasih, apa sikap yang paling utama dan paling penting jika kita sedang bernyanyi? Secara khusus saya tekankan, ketika kita bernyanyi dalam ibadah kita, ketika kita bernyanyi dalam penyembahan, pemujian kita, di rumahkah, di gerejakah, atau dimanapun itu. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin banyak jawaban kita tentang ini. Sikap yang penting dan utama jika kita bernyanyi. Saya mau menjawab pertanyaan itu berdasarkan kesaksian firman Tuhan pada khotbah minggu lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya harapkan tidak ada kita yang cepat-cepat melupakan firman Tuhan. Dari Efesus 5 ayat 19. Bapak Ibu dikatakan di sana, bernyanyi dan bermazmurlah dengan segenap hati. Mari kita garis bawahi dua kata terakhir, segenap hati. Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup telinga. Banyak sekali warga gereja kita yang sering mempersalahkan nyanyian dalam ibadah. Ini terbukti dengan ungkapan-ungkapan, nyanyian ini sulit, ayo kita ganti saja, begitu. Nyanyian ini terlalu kaku, sangat sulit dipahami, nyanyiannya kurang enak, nyanyiannya monoton, tidak seperti di persekutuan-persekutuan lain, begitu Bapak Ibu yang kekasih. Saya mau kita mengevaluasi dengan sampai kepada pemahaman tidak ada nyanyian yang salah. Bapak Ibu yang kekasih, lagu-lagu dalam kidung jemaat kita, atau ada kita yang punya buku ND, itu sudah berumur beratus tahun lamanya. Itu tidak hanya sekedar dikubah dengan kemampuan mengarang nyanyian atau sebuah lagu, tetapi itu lahir dari perjuangan-perjuangan iman. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari setiap lagu kidung jemaat kita, itu memuat keterangan syair dan lagu. Siapakah penciptanya? Berapa atau kapan tahun diciptakannya? Beratus-ratus tahun lamanya. Yang semuanya memiliki nilai iman, bahkan perjuangan iman yang
sangat tangguh, Bapak Ibu yang kekasih. Kita kembali kepada realita tadi. Banyak kita yang sering jatuh kepada pemahaman yang keliru, bahkan yang salah. Nyanyiannya monoton, nyanyian di GKP itu tidak menghidupkan iman, nyanyian di persekutuan lain itu lebih menggugah semangat. Nyanyian yang di sini, nyanyian yang di sana. Bapak Ibu yang kekasih, dalam khotbah ibadah keluarga ini saya mau mengatakan, sikap yang paling utama, yang paling penting dalam hal kita bernyanyi, bernyanyilah, bermazmurlah dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati. Ketika kita bernyanyi dengan segenap hati, maka ada penghayatan di sana, Bapak Ibu yang kekasih. Ada perenungan di sana. Siapakah aku di hadapan Allahku? Dan bagaimanakah Allah yang kupuji dan sembah, yang sungguh mengasihi aku di dalam kehidupanku? Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita teliti nanti satu-satu lagu kidung jemaat kita. Bapak Ibu, yang kata-kata atau syair lagu itu yang jika kita resapi, yang jika kita hayati dengan segenap hati, ini akan mampu membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam, kepada pengenalan yang lebih benar siapakah Allah bagi kehidupan kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nyanyian Musa, ada kehidupan satu umat yang dipersaksikan. Untuk itu juga, melalui firman ini, setiap kita, pribadi lepas pribadi, lewat nyanyian-nyanyian kita, itu harus juga menjadi saksi kehidupan kita. Nyanyian-nyanyian kita harus menjadi dasar kesaksian kita, bahwa kita adalah umat yang memuji Allah, dan bahwa Allah itulah yang kita puji dengan segenap hati di dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, saya sangat senang jika ada jemaat kita yang meskipun beribadah di rumah, tetapi memberikan persembahan pujian dalam ibadah keluarganya masing-masing. Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi kita boleh menyanyikan lagu-lagu. Kidung jemaatkah, pelengkap kidung jemaatkah, buku endekah Bapak Ibu yang kekasih, kita nyanyikan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Kita tidak mempersalahkan lagunya, tetapi mari kita mengevaluasi mungkin hati kita yang masih setengah kita serahkan kepada Allah dalam ibadah kita, sehingga kita merasa ada yang salah dengan lagu ini, monotonkah atau yang bagaimanakah. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita kembali kepada pemahaman dasar tadi. Nyanyian kita adalah ungkapan iman, kesaksian iman lewat kehidupan kita, di mana Allah kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Selamat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang beriman, kita tidak kehilangan kekuatan untuk bernyanyi bagi Allah. Kita dikuatkan, dimampukan, karena Roh Kudus menyertai dan meneguhkan kehidupan setiap orang percaya untuk tetap menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, dan dimuliakanlah nama Allah lewat nyanyian pujian kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kemurahan dan pengasihan kami boleh bersekutu pada saat ini memuji memuliakan Tuhan lewat nyanyian, doa, dan juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk menghidupi firman dalam kehidupan kami setiap hari.
Terpujilah Engkau ya Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.